emosi itu baik suka maupun duka, jika tidak dikendalikan oleh rasio, dia akan cenderung dikuasai oleh emosi. Dan emosi itu akan menggiring orang untuk melakukan hal yang lebih buruk. Orang sakit hati, terus tidak dirasionalisasi, akhirnya menggunakan emosi, ya terus eksesnya makin buruk, menyendiri, diam, tidak mau bergaul, terus aja gitu makin buruk. Makanya pentingnya, saya bukan penganut rasionalisme ya, tapi bagi saya penting menggunakan rasio karena itu diberikan oleh Tuhan untuk diberdayakan. Oke, ini penting ya. Netizen bagaimana semua yang kata Kang Agut tuh bagaimana dirasionalisasikan terus kemudian supaya tidak ada ekses Tidak ada sebetulnya. ekses ya. Tapi ekspresi kebahagiaan kesedihannya mah normal-normal aja. Normal-normal saja. Dengan Eksesnya yang nggak dengan boleh itu. berbagai ekspresi ya. Oh iya. Ya, tadi di part 2 sudah ya. Di part 3 ini kita akan coba mengeksplor bagaimana sebetulnya ekses bagi netizen, bagi semua yang nonton untuk juga bagaimana ekspresi euforia kita diekseskan pada hal yang positif. Banyak orang ekspresinya memang ternyata ada yang menulis, ada yang membuat Ada yang grafis menulis, ada yang buat gambar, verbal ngomong verbal gitu, teriak-teriak. ngomong, Ada yang kinestetis. apa itu? Kinestetis gerakan. Gerakannya. Bagaimana sebetulnya supaya kita itu bisa mengekseskan semua hal dalam yang menimpa diri kita menjadi ekses baik. Semua hal, Baik itu euforia kebahagiaan atau kesedihan. semua hal kayaknya tidak bisa deh. Karena masing-masing orang walaupun dia sudah terbiasa menahan diri, sudah stabil emosinya, ketika emosinya drop, kan emosi itu turun naik ya, seperti hanya iman. Turun naik. Nah, ketika emosinya sedang drop, kadang dia juga tidak bisa membendung ekses negatif. Dia sedang sedih, ekses negatifnya gebrak meja atau nutup pintu dengan kencang gitu, jebret gitu. Walaupun sebetulnya dia sudah terbiasa dengan mengelola emosi gitu, tapi ketika emosinya drop, ya itu aja. Tapi setelah itu dia sadar, oh iya nggak ada manfaatnya. Dulu ketika emosinya tidak stabil, anak melakukan kesalahan langsung hantam gitu, langsung marah gitu. Sekarang enggak. Apakah agama dan pendidikan bisa meminimalisir atau kemudian membuat ekses dari euforia baik itu kebahagiaan atau kesedihan ini menjadi baik? Agama dan pendidikan saya katakan dengan tegas tidak. Kan dia punya Dia hanya ngasih rambu-rambu saja. Agama dan pendidikan itu hanya ngasih rambu-rambu. Ingat, betul. Ya, hanya ngasih rambu-rambu. 50 meter lagi akan ada belokan. Di sini ada rambu-rambu, belokan tajam. Agama dan pendidikan juga begitu. Nggak boleh begini, nggak boleh begini. Itu rambu-rambu saja. Betul. Pada akhirnya yang melakukan eksekusi adalah pribadinya masing-masing. Iya kan ngikutin rambu. Ya kalau dia hafal rambunya, kalau tidak, kan orang yang melakukan hal-hal negatif itu mereka semua saya pikir tahu ya rambunya. Ini boleh, ini nggak boleh, ini jahat, ini nggak jahat, tapi kan dilakukan juga. Apa faktornya kalau gitu? Ya kan sudah disampaikan di episode sebelumnya, bisa di part sebelumnya bisa membedakan tapi tidak bisa memisahkan. Iya. Itu yang orang mabuk aja tahu bisa membedakan, bisa membedakan. Orang mabuk tanya, judi haram, orang mabuk juga tahu gitu. Yang korupsi juga sama orang korupsi juga gitu. Ya gitu. Tapi dia tidak bisa membedakan halal, haram, hantam. Nah, tapi ketika ada euforia kemenangan, euforia kebahagiaan itu mereka anggap sah saja kan. Kalau euforia karena kemenangan, eksesnya kan yang harus dikelola, jangan sampai merusak kebahagiaan itu sendiri. Knalpotnya boleh bro. Citra kebahagiaan menjadi rusak kalau begitu caranya. Menggunakan petasan, flare, ya itu mah normal. Normal, tidak merugikan masyarakat dan di tempat yang memang sewajarnya seharusnya. Menutup jalan. Itu ekses itu. Banyak yang ekspresi-ekspresi yang memang menjadi dalam tanda petik dihalalkan. Jangan menggunakan teori pewajaran. Ada teori pewajaran, wajar, dan tidak tiap hari ini, cerita kayak gitu. Iya, dan tidak tiap hari ini juga kalau salah mah tetap aja salah gitu. Kan orang suka mewajarkan saja. Jangan diwajarkan lah ekses negatif itu.
tetap aja negatif gitu. Justru citra kebahagiaannya akan menjadi buruk. Wah, ini mah bukan ekspresi kebahagiaan. Ini mah barbar katanya kan begitu. Iya, iya, ya. Dan jadi rusak kan. Betul, betul. Kan kebahagiaan itu sebetulnya ekspresi rasa syukur kita sebetulnya. Mm-mm. Nah, rasa syukurnya menjadi tercederai atau bahkan menjadi rasa syukurnya itu menjadi batal gara-gara ekses yang tidak terkendali itu. Mm-mm. Iyalah. Jadi artinya jadikanlah semua apa yang kita rasakan kebahagiaan atau kesedihan itu pada ekses-ekses yang baik saja lah ya. Iya, kalau bisa selalu dikendalikan, dikontrol oleh rasio. Jadi bahagia oke, boleh, boleh. Lalu rasio juga digunakan. Kalau bahagia boleh, boleh nggak kalau memblokir jalan? Oh nggak boleh ya jangan. Mm-mm. Itulah pentingnya rasionalitas gitu. Jangan hanya pakai emosi, 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 emosi. Tapi yang kadang muncul adalah bahwa ini adalah gunung es atau akumulasi dari kekecewaan masyarakat atau ekspresi emosional yang terpendam dari berbagai masalah Ya, yang kemudian diekspresikan ke sana. ya, ada kulminasi keresahan warga, ada kulminasi kekecewaan masyarakat yang selama ini tidak bisa diekspresikan karena Gitu ya. ketakutan. Kalau sendiri kan takut. Artinya dia harusnya mengalirkan ke sana tapi ke sana nggak bisa, ada banyak Barikade. norma koridor segala macam. Akhirnya dibuang apa ke sini? Iya, karena kalau sendiri melakukan itu pasti ditangkap gitu ya. Kalau Benar. banyakan kan gimana sih? Bingung juga orang kan. Jadi artinya ada pernormalisasian kalau begitu. Iya, jadi apa ya? Kalau secara sosiologis kita harus paham bahwa kalau orang berbahagia tapi kemudian lahir ekses yang negatif, maka itu artinya selama ini ada kanal ekspresi yang Kanal. tertutup gitu loh. Kanal. Sekarang menemukan kanalnya gitu. Sendiri berdua nggak berani kenal pot brong. Nah, ketika rame-rame dia jadi berani kan gitu. Sendiri disuruh ngerusak fasilitas umum kan nggak akan berani. Tapi ketika rame-rame jadi berani gitu loh. Itu yang saya maksud ilmu jiwa massa. Ketika massa sedang bergerombol, rasionalitasnya hilang. Nah, kita jangan sampai terjebak dan terbawa arus untuk selalu emosi. Tetap aja kita harus menggunakan rasio untuk mengontrol emosi itu. Kan bukan rasio dikontrol oleh emosi, tapi emosi yang harus dikontrol oleh rasio. Tapi sah-sah aja nggak sih Kang ketika memang ya kanal yang lain tuh mereka udah pusing ya. Tiap hari nggak punya uang. Atau kemudian tiap hari punya masalah. Atau kemudian tiap hari dia menemukan berbagai persoalan gitu ya. Yang membuat ya sah-sah aja lah. Ya boleh aja lah. Itu kan satu kanal yang memang supaya tidak meledaknya seperti bom atom lah gitu. Cukup aja ini meledaknya hanya sebagai bom tangan lah begitu kan. Jadi ekspresinya di situ aja dibuangnya. Kalau begitu caranya ekspresinya harus dilokalisir. Kalau mau begitu secara sosiologis agar masyarakat itu kemudian emosi karena kecewanya, karena tidak punya uangnya, Ya, karena tekanan semua hidupnya aja. ingin dilepaskan, dikeluarkan, harus dilokalisir di tempat tertentu. Katakanlah sebuah apa namanya lapangan, silakan di sini gitu, gitu. Oke. Kalau tidak begitu di jalan raya menjadi berbahaya. Dan ada analogi begini, orang itu butuh katup pelepas emosi karena kekecewaan dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti seorang pejabat punya problem, dia melepaskan kekecewaannya dengan cara memarahi ajudan. Sang ajudan kecewa, mau ngebalas nggak bisa karena di atasan. Oke? Balik ke rumah, dilampiaskan kepada istrinya. Istrinya yang dimarahi. Istrinya nggak tahu apa-apa, jadi dimarahin gara-gara bikin kopi nggak kurang manis begitu. Nah,
Istrinya juga mau ngelawan ke suami kan nggak berani, benar? Hmm. Akhirnya dia lampiaskan juga Ke anak. kekesalannya, bukan ke anak, ke pembantu. Hmm. Giliran pembantu, suami dan anaknya ada di kampung, kan gak ada siapa-siapa. Hmm. Keluar rumah ada anjing, akhirnya anjing dimarahin. Artinya memang ya Harus dilepaskan itu. ada katup-katup begitu Oh ya. iya, harus dilepaskan. Termasuk saya sih melihatnya memang Boboto juga butuh ekspresi itu semua Iya, untuk betul. meluapkan Betul. kanal-kanal yang selama ini tertutup, tiba-tiba ada kanal yang terbuka lebar, wah semua meledak di situ. Dan apalagi dengan psikologi massa yang tadi Kang Iya. Agun sampaikan ya. Dan kita bisa belajar mendapatkan ilmu dari kasus seperti itu. Jadi pengen tahu apakah masyarakat kita, ini bagi pemimpin ya, tidak bermaksud menggurui, apakah masyarakat kita masyarakat yang sudah stabil atau tidak problematika hidupnya, ya lihat dari ekspresinya. Jadi kalau orang bahagia karena Persib menang terus ada ekses negatif, itu pemerintah itu harus sadar diri, oh ternyata tekanan hidupnya masyarakat kita itu masih tinggi, sehingga dia semacam menemukan jalan atau piranti untuk medium untuk melepaskan keluh kesahnya. Harusnya itu menjadi pembelajaran sebetulnya gitu. Ya syukur-syukur nanti ada sebuah tempat ya yang representatif gitu ya. Silakanlah ekspresi di sini gitu. Bahkan Anda mau mencaci maki para pejabat atau marah terhadap mertua, di sinilah tempatnya gitu. Jangan di luar gitu. Tapi dia terekspresikan gitu. Tersalurkan. Cuman berani nggak kita membuat sebuah taman khusus untuk, kan di luar negeri saya lupa namanya, tetangga kita itu ada taman yang bebas untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Ya. Ada juga yang viral di kita untuk nulis atau bersuara sih sudah ada. Kalau pada kasus apa itu sudah ada Kang. Yeah. Mengekspresikan dengan suara dia ngomong bahwa siapa sebut apa curhatannya udah ada. Oh ya, ya bagus lah. Gitu. Itu yang dimaksud ya. Bahwa ketika berekspresi punya akses yang negatif, solusinya adalah dilokalisir di tempat tertentu. Dilokalisir. Ya, gitu. Baik, terima kasih sudah bersama kami di sudut ruang Wagun. Hatur nuhun. Assalamualaikum.